Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi. Saya mahasiswa dari Universitas Gadjah Surakarta. Ini boleh tahu dengan Ibu siapa? Adi. Bu Adi. Ibu Adi alamatnya di mana? Alnya. Karangannya. Ibu Adi tanggal lahirnya berapa ya? 22 Desember 2000. Baiklah. Cocok dengan bilangnya ya Bu. Ibu Adi mau tidak ngobrol dengan saya? Ibu mau ngobrol di mana? Ini aja Mas. Ini aja ya Bu. Mau jam berapa Ibu mau ngobrol dengan saya? Sekarang. Sekarang. Baiklah Ibu, mau berapa lama ngobrol dengan saya? Terserah. 5-7 menit ya Bu, kita mau ngobrol. Kita mulai sekarang bisa ya Bu? Bisa. Saya ingin bertanya dengan Ibu, apa yang membuat Ibu sampai di sini? Dan kenapa tadi Ibu bisa marah-marah sampai mukul-mukul bantal? Saya sebel Mas sama keluarga saya. Kenapa Ibu bisa kesel dengan keluarga Ibu? Saya biasanya di rumah mandi-mandi piring. Biasanya kalau marah-marah, perasaan Ibu seperti apa? Ingin membantu sesuatu, dada terasa berdebar-debar atau tidak Bu? Pengen mandi piring saja Mas, yang lainnya tidak. Ketika merasa marah, Ibu ingin memukul orang tidak? Tidak. Baiklah, berarti hanya tadi ya mengambil kemoceng lalu dipukul-pukulkan. Iya. Oke, baiklah Ibu, saya mau bertanya lagi. Iya. Apakah dengan memukul-mukul itu Ibu merasa lebih tenang? Iya. Setelah Ibu memukul-mukul merasa tenang, tapi nanti masalahnya akan muncul lagi atau tidak? Iya. Ibu Adi, tahu tidak dampak jika Ibu Adi marah-marah sampai memukul-mukul sesuatu itu? Tidak. Baiklah Ibu tidak tahu ya. Dampaknya nanti Ibu Adi bisa tidak punya teman. Karena semua orang akan takut dengan Ibu Adi. Kalau Ibu Adi suka mukul-mukul seperti itu, sekarang Ibu Adi punya teman tidak? Baik, nanti jika Ibu Adi marah-marah merasa ingin membanting dan memukul sesuatu, mau tidak Ibu saya ajari bagaimana cara mengontrolnya. Mau. Nah, nanti jika Ibu merasa marah ingin memukul-mukul, tarik nafas saja nggih. Lalu memukul bantal, jangan memukul yang lain. Baiklah, kita mulai ya Bu. Silakan tarik nafas dalam hidung, keluarkan lewat mulut ya Bu. Selanjutnya kalau Ibu marah, jangan memukul pakai kemoceng atau memukul orang lain, dan jangan memukul tembok. Nanti tangan Ibu bisa sakit dan terluka. Ibu bisa memukul-mukul bantal atau kasur. Anggap saja bantal ini seorang yang membuat Ibu Adi kesal. Caranya seperti ini ya Bu. Iya Mas. Coba Ibu praktekkan. Bagus sekali Bu Adi. Nanti jika Ibu merasa kesal dan marah, silahkan memukul seperti itu. Tarik nafas dalam dan memukul bantal. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah lebih baik? Iya Mas, lebih baik. Belum diulangi lagi tidak Ibu? Kalau marah bisa melakukan apa saja? Tarik nafas sama memukul bantal Mas. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membantu Ibu mengisi buku kegiatan Ibu ya. Besok pagi Ibu Adi bangun tidur mau mandi atau jalan-jalan. Jalan-jalan. Jika Ibu ingin jalan-jalan, centang di bagian jalan-jalan ya Bu. Ya. Besok kita mengobrol lagi mau tidak Bu? Mau Mas. Kita mengobrol tentang bagaimana mengontrol marah lagi ya Bu. Ya. Besok mau di sini lagi atau di taman Bu? Di sini aja. Mau jam berapa Bu besok? Jam 8. Baiklah Ibu, saya pamit. Saya pamit, lekas sembuh, sampai bertemu besok ya Bu. Iya Mas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Yudi, saya yang lagi magang di RSC Kota Surakarta. Yang bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 ya Bu. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa namanya? Wadi. Bu Adi ya. Bu Adi alamatnya di mana? Orangnya. Nah. Baiklah, cocok dengan gelangnya. Cocok dengan gelangnya ya Bu. Ya.
Bagaimana perasaan ibu pagi ini? Masih sebel? Iya mas. Apa yang membuat ibu masih merasa sebel? Apakah ibu masih mengingat sesuatu masai orang tua ibu? Iya mas. Baiklah, sesuai janji kita ya Bu, hari ini kita kontra waktu bagaimana cara mengatasi marah dan minum obat. Ibu mau di sini atau di mana? Di sini. Bisa kita mulai sekarang Ibu? Bisa. Sebelumnya Ibu tahu tidak kalau minum obat? Obat apa saja yang Ibu minum? Tidak tahu mas. Baiklah, saya jelaskan ya Bu. Ya. Alprazolam. Ya, bulat seperti ini ya Bu. Iya. Gunanya untuk menenangkan ibu agar tidak marah-marah terus ya Bu. Iya. Dan ibu harus rutin minum obat biar cepat sembuh. Nanti jika ibu minum obat merasakan pusing, mual, tidak kunjung sembuh, ibu bisa mencari perawat di sini ya Bu. Iya mas. Lalu untuk minum obat 3 kali dalam sehari ya Bu. Pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Sebelumnya ibu tahu tidak prinsip minum obat? Tidak mas. Baiklah, saya jelaskan ya Bu. Yang pertama, di sini ada label dan nama ibu ya Bu. Benar namanya sama dengan Ibu Adi atau tidak, lalu benar tidak nama obatnya. Yang ketiga, benar dosisnya atau tidak. Yang keempat, benar waktunya. Yang kelima, benar cara minumnya. Sudah paham Ibu? Sudah. Coba Ibu ulangi lagi. Benar nama, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara minumnya. Baiklah Ibu, benar sekali ya menyebutkannya. Bagaimana perasaannya setelah mengobrol dengan saya? Lebih senang mas. Baik Ibu, saya akan mengajari lagi mengisi kegiatan Ibu untuk besok. Besok pagi bangun tidur mau apa? Olahraga. Kemudian selanjutnya Mandi. Ibu mau apa? Mandi. Sebelum mandi Ibu sarapan dulu ya. Ini dicentang. Saya pergi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak. Ya baik, besok bertemu lagi ya Bu. Kita melakukan cara mengatasi marah dengan percakapan atau mengobrol dengan temannya. Ibu mau di mana? Di sini. Jamnya mau seperti ini tadi atau mau jam berapa? Seperti ini. Baiklah, saya permisi ya Bu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah masih ingat dengan saya? Tidak. Ya, perkenalkan, saya Mahyudi. Saya dari Universitas Asia Surakarta yang magang di RSC Kota Surakarta, yang bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Wadi. Bu Adi. Bu Adi alamatnya di mana? Karanganyar. Ibu Adi tanggal lahirnya berapa? 22 Desember tahun 2000. Cocok dengan bilangnya ya Bu. Ya. Bu Adi, bagaimana perasaannya pagi hari ini? Masih terbayang-bayang ada yang membuat kesal tidak? Ya. Baik, sesuai kontrak kita yang kemarin ya Bu, kita hari ini belajar tentang mengobrol dengan teman. Sebelumnya, masihkah Ibu ingat 2 pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa saja? Tarik nafas dalam, pukul-pukul bantal, sama minum obat. Ya. Kalau Ibu masih mengingatnya ya, Ibu masih ingat tidak prinsip benar obat apa saja? Tolong sebutkan lagi Ibu. Benar dosis, benar nama, benar obat, benar waktu, benar cara minum. Benar sekali Ibu, masih mengingatnya dengan baik. Ya mas. Jadi sesuai janji kemarin, kita hari ini bertemu untuk bercakap-cakap ya Bu. Mau tetap di sini atau di mana? Di sini mas. Mau dimulai sekarang apa nanti Ibu? Sekarang. Baiklah, 5 menit dari sekarang ya Ibu. Ya. Saya mulai Bu. Saya akan ajarkan cara bercakap-cakap. Ibu biasanya kalau diminta tolong temannya ngapain? Menolak, memukul, marah-marah. Memukul mas. Seperti itu tidak baik ya Bu. Tidak boleh. Kalau Ibu minta tolong ke orang, silakan bilang mohon maaf, minta tolong ya, ambilkan itu barang atau apapun. Jadi sebelum minta tolong gunakan kata maaf terlebih dahulu ya Bu. Silakan praktikan Ibu.
Minta maaf, tolong ambilkan itu. Bagus sekali Ibu. Sebaliknya jika Ibu dimintai tolong orang lain, Ibu jangan memukul-mukul lagi ya Bu. Iya Mas. Yang ketiga, mengungkapkan kekesalan dengan baik, yaitu bicara dengan nada rendah ya Bu, dan berbicara dengan baik. Contohnya, mohon maaf, saya tidak suka seperti itu. Bisa tolong ulangi lagi Bu, ketiganya tadi. Pak, tolong ambilkan itu. Kalau menolak, maaf saya baru sembuh. Kalau kesal, maaf saya tidak suka. Benar sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya ajari ini? Apakah lebih tenang? Lebih tenang Mas. Sebelumnya seperti biasa kita isi kegiatan lagi untuk besok. Ibu mau ngapain saja dicentang di bagian ini ya Bu. Iya Mas. Sebelumnya saya pergi, ada yang ingin didiskusikan dulu Ibu? Tidak. Baiklah, besok bertemu lagi dengan saya Bu. Kita bahas tentang cara mengontrol marah dengan cara spiritual. Iya Mas. Untuk waktunya nanti di sini lagi. Jamnya juga sama seperti ini ya Bu. Iya Mas. Saya pamit dulu ya Bu. Semoga lekas sembuh dan cepat pulang ya Bu. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah masih ingat dengan saya Ibu? Tidak. Ya, perkenalkan, saya Nayudi, saya dari Universitas Islam Surakarta yang magang di AIC Kota Surakarta ini, yang bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Adi. Ibu Adi, alamatnya mana? Tangannya. Ibu Adi, tanggal lahirnya berapa? 22 Desember tahun 2000. Ya, cocok dengan gelang tangannya ya Bu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Sudah tenang Mas. Saya ingin bertanya dengan Ibu, 3 pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa saja yang Ibu masih ingat. Jika masih, tolong sebutkan ya Bu. Iya. Tarik nafas dalam, pukul tangan, lalu minum obat. Yang ketiga dengan bercakap-cakap Mas. Benar sekali Ibu, terima kasih sudah menyebutkan dengan baik. Langsung saja saya mulai ya Bu. Untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas cara mengontrol marah dengan spiritual. Ibu tahu tidak apa itu spiritual? Tidak Mas. Ibu, saya mau tahu, biasanya kalau di rumah Ibu sering ibadah tidak? Sebelum saya boleh tahu agama Ibu apa? Islam. Ibu pernah sholat tidak? Pernah Mas. Kalau selama di sini Ibu pernah sholat atau tidak? Tidak. Pernah mengikuti pengajian? Kalau ada pengajian di rumah sakit ini? Tidak. Ibu, orang Islam itu harus wajib sholat, ngaji seperti itu ya Bu. Ibu tahu tidak berapa kali sholat wajib dalam sehari? Tidak tahu Mas. Sholat wajib sehari ada 5 kali ya Bu, yaitu Isya dilakukan jam 7 malam, subuh jam 4 pagi, lalu duhur jam 12 siang, asar jam 3 sore, dan yang terakhir maghrib jam 6 sore ya Bu. Kemudian Ibu juga harus sering ikut pengajian biar lebih dalam lagi ilmu agamanya dan bisa mengontrol amarah Ibu dengan baik. Iya Mas. Kalau Ibu agamanya Islam, mau marah silahkan Ibu istighfar mengucapkan astagfirullahaladzim, seperti itu Ibu. Kemudian nanti juga membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa, nanti kita ajari mulai dari alif ba ta. Iya Mas. Bagaimana perasaan Ibu? Lebih baik tidak? Iya Mas. Merasa lebih tenang. Apa ada yang ditanyakan terkait spiritual ini? Tidak Mas. Bisa diulangi lagi tidak? Apa saja yang berkaitan dengan spiritual Ibu? Sholat, ikut pengajian, sama baca Al-Quran. Bagus sekali Ibu sudah menyebutkan dengan benar. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu dengan saya, mengobrol dengan saya. Kita buat jadwal dulu ya Bu. Besok mau apa lagi silahkan centang di sini. Baiklah, saya pamit pergi dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.